Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bencana ini, malapetaka ini, corona ini, COVID-19 ini pasti seizin Tuhan Allah. Dan tidak ada sejarahnya Tuhan bikin sesuatu tanpa tujuan. Tidak ada sejarahnya Tuhan iseng-iseng. Tidak ada sejarahnya Tuhan tidak ada kerjaan. Kas muncul ini virus. Tidak, saya yakin Allah kita Allah yang hebat. Bikin apapun selalu ada tujuan. Bikin apapun selalu ada maksud. Termasuk corona, COVID-19 pasti ada maksud. Memang kita bingung, memang kita tidak paham, memang kadang kita salah mengerti. Tapi semua orang yang melekat kepada Allah, bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan bantu kita. Sepanjang kalau kita bingung, kita ada masalah, kita tidak cari alamat yang salah, kita cari alamat yang pas. Dan satu-satunya tempat curhat bukan papa, bukan mama, bukan kakak adik. Satu-satunya tempat curhat Bapa di sorga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa masih ada satu kesempatan lagi bagi kita untuk mendengarkan firman Allah saat ini. Sebab minggu depan kita tidak ibadah lagi, kita sudah ibadah online minggu depan ya. Kita jangan lawan arus, kita tidak mau ambil resiko. Kalau saya pribadi pasti jujur bukan sok-sokan, tapi saya tidak takut. Tapi jangan karena saya tidak takut lalu saya bodoh-bodoh melawan pemerintah, lalu tidak belajar meneliti bagaimana itu wabah virus corona ini. Maka saya pikir kita bukan cinta Tuhan tapi mencobai Tuhan. Jadi ini ibadah kita hari ini masih bersama, tapi minggu depan kita sudah ibadah online. Dan itu saya akan khotbah live di radio hari Minggu di SKFM. Dari pihak radio sudah oke. Jadi yang tidak nonton di live streaming di Facebook, dia bisa dengar langsung di radio. Tapi hari Minggu, jadi judulnya ibadah, hanya bedanya jemaat di rumah masing-masing ya. Baik, puji Tuhan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkaitan dengan seri khotbah orang-orang di sekitar Kristus yang menderita. Hari ini kita akan melanjutkan bagian yang belum tuntas minggu lalu. Dan pembacaan kita masih terambil dari Matius pasal 16. Mulai ayat 21 sampai ayat 25. Saya baca ayat 21 terlebih dahulu. Sejak waktu itu bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22 jemaat 23. Dua tiga, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang di sekitar penderitaan Kristus atau Kristus yang menderita, menurut nats ini kita sedang belajar tentang Simon Petrus. Ketika mendengar tentang pengajaran atau berita seputaran penderitaan Kristus. Makanya subtemanya masih sama dengan minggu lalu. Kita masih bicara tentang respon Simon Petrus
terhadap ajaran tentang penderitaan Kristus. Nah, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ada beberapa bagian yang kita pelajari dari nats ini, saudara-saudara. Dan bagian yang pertama yang sudah kita soroti minggu lalu adalah pengajaran Tuhan Yesus tentang penderitaannya. Ada banyak hal yang kita pelajari seputaran poin pertama. Di antaranya kita menyoroti bagaimana Tuhan kalau mengajar bertahap. Jadi ayat yang kita bahas ini, khususnya ayat 21, itu pertama kalinya Tuhan Yesus secara terang-terangan menjelaskan tentang penderitaannya. Sebelumnya samar-samar dia pernah berkata, robohkan bait Allah ini dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Itu samar-samar, orang tidak mengerti, murid-murid tidak mengerti. Setelah Yesus bangkit baru mereka paham apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi di bagian ini jelas sekali. Makanya di gereja kita saya berusaha mengajarkan sesuatu yang bertahap. Atau di mana-mana saya menginjil, saya kalau ketemu orang, kalau orangnya belum kenal Yesus sama sekali, saya tidak boleh dulu jelaskan Tritunggal. Saya tidak boleh dulu jelaskan predestinasi. Siapa dipilih, siapa tidak, itu tidak masuk otak orang. Yang ada ialah kita berbagi kesaksian bagaimana masa lalu saya, bagaimana saya jumpa Yesus, saya diubahkan Tuhan dan seterusnya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ini saya sarankan supaya jemaat kalau Anda punya pemahaman doktrinal bagus, lalu Anda ketemu keluarga yang belum bertobat, belum cinta Tuhan, saya sarankan Anda tak usah repot bicara Tritunggal kepada dia. Anda tak usah repot bicara doktrin-doktrin berat. Bicara saja kesaksian hidup. Bicara saja bagaimana Kristus mengampuni dosa. Itu jauh lebih cocok. Nanti kalau dia sudah dewasa, dia sudah paham, dia sudah menjadi orang Kristen yang sejati, tahap demi tahap kita beri. Sebagaimana Kristus melakukan itu kepada murid-muridnya. Kalau dari awal mereka ikut Yesus, Yesus langsung kasih tahu berita ini, besar kemungkinan secara psikologi mereka tidak kuat menahan komitmen untuk mengiring Tuhan. Lalu kita ingat bahwa bagian ini, kalau kita baca di Alkitab ada pemberitahuan pertama khusus judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ada pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, dan seterusnya. Artinya topik ini selain bertahap, Tuhan menyampaikannya berulang-ulang. Jadi jangan aneh dengan pendeta yang dia menyampaikan satu bagian berulang-ulang. Tahun lalu dia sudah khotbah, ini tahun dia khotbah lagi. Topik itu bukan berarti dia kekurangan kerangka khotbah. Itu bukan berarti dia kekurangan materi. Tidak, saudara-saudara. Musa melakukan khotbah yang diulang-ulang. Paulus mengingatkan jemaat berulang-ulang. Tuhan Yesus mengkhotbahkan topik berulang-ulang. Jadi topik yang diulang-ulang tidak ada masalah. Lalu hal lain yang kita pelajari minggu lalu adalah Tuhan Yesus menyampaikan jalan kemenangan versi Kristus. Jalan kemenangannya untuk dapat mahkota dia harus menderita. Dan itu juga harus menjadi gaya hidup saya dan saudara. Dan yang terakhir minggu lalu saya ingat persis. Saya harap jemaat yang hadir masih ingat. Bahwa ketika bicara tentang pengajaran ini, Yesus menyampaikan satu ajaran, satu khotbah yang bertentangan dengan pandangan umum pada waktu itu. Pandangan umumnya apa? Mesias datang sebagai pribadi yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan Yesus datang menyampaikan tidak demikian. Mesias akan menderita, mati, dibunuh dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, ternyata pemahaman yang salah itu bukan hanya di kalangan orang Israel kebanyakan pada waktu itu.
tapi sudah masuk di otak murid-murid, di otak para rasul, termaksud Simon Petrus. Maka poin kedua yang akan kita bahas pada saat ini ialah reaksi Simon Petrus terhadap ajaran Kristus tentang penderitaannya. Jadi Tuhan berani khotbah sesuatu yang bertentangan dengan pandangan umum. Ya, saya salah satu yang sering melakukan itu di NTT, di Kupang. Kalau ada orang masih omong-omong di kuburan, merayakan 40 hari. Lalu ketika kami tanya, kenapa? Ada yang mengaitkan dengan Yesus bangkit 40 hari, Yesus ada di dunia. Oh iya, kita punya tidak bangkit, itu masalahnya, tidak cocok pakai itu. Lalu Yesus itu bangkit, dia kasih tunjuk rupa, sempat makan ikan dengan murid-murid di Danau Tiberias. Kita pun ini buat apa? Jadi tidak cocok. Yang lebih kacau lagi, bikin 40 hari gara-gara apa? Tidak tahu. Tidak tahu tapi buat, itu lebih kacau. Jadi 40 hari itu, kenapa harus hari ke-40? Itu ada masalah di situ. Pasti ada sesuatu yang dipercayai. Jadi kalau Anda tidak tahu, lebih baik tak usah buat. Anda tahu dan tahu salah, tidak usah buat. Jadi mengkhotbahkan sesuatu yang bertolak belakang dengan pandangan umum, konsekuensinya kadang-kadang pendetanya tidak disukai. Tapi ya banyak juga yang dukung karena mengerti, memahami, mereka mengaminkan dan mereka tidak lagi melakukan pandangan umum yang mereka anggap benar. Tapi setelah dicek secara alkitabiah ternyata salah. Maka mereka memutuskan ikut Tuhan punya mau, bukan ikut saya punya pandangan dari tradisi turun-temurun yang ternyata keliru. Dan masih ada pandangan lain. Ketika orang mengatakan ada jalan lain, kita harus dengan tegas mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengatakan pandangan kalian, seolah-olah Yesus mengatakan pandangan kalian tentang Mesias salah. Yang benar seperti yang saya ajarkan. Kira-kira begitu. Dan pada waktu ini didengar oleh Petrus. Petrus bereaksi. Reaksinya apa? Perhatikan Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Anda lihat ini orang luar biasa. Tarik Tuhan Yesus. Tarik manusia yang tidak ada dosa, tidak ada celah, tidak ada salah. Petrus yang penuh kelemahan, penuh dosa, salah, tegur, nasihat. Pribadi nomor 1, dunia akhirat, anak Allah maha tinggi, Allah yang menjelma menjadi manusia. Petrus tarik, tegur. Karena tidak cocok dengan pemahaman Petrus. Petrus seolah-olah mau bilang, saya lebih tahu dari Tuhan. Saya lebih bijak dari Tuhan. Saya lebih ngerti. Maka dia bilang apa? Katanya Tuhan, Anda lihat ini. Siapa berani nasihat Tuhan Allah? Siapa berani nasihat penebus? Tapi Petrus pernah melakukannya. Katanya Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Mungkin kalau ke sekarang saya coba seberangkan dalam konteks kita. Kadang-kadang ada yang ikut persekutuan doa 1-2 kali. Ikut gereja. Apalagi dengar khotbah salah lah. Omongan-omongan kayak Tuhan Yesus begini dianggap omongan sonde optimis. Omongan tidak punya iman. Seolah-olah Petrus bilang, susun percaya Allah leko. Masa mati? Anda lihat ini. Inilah kalau omong tapi sonde dengan pemahaman yang kuat nanti model begini. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Belum lagi kalau andai kata, kalau ke konteks sekarang, kutip ayat. Perlindungan Allah, penyertaan Allah, masa mati? Nah kekasih Tuhan, ini menarik untuk kita renungkan ya. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, Petrus tidak terima khotbah ini.
Ini bukan Mel Atok yang khotbah, Tuhan Yesus. Ini bukan pendeta A, B, C, D. Yesus pengkhotbah agung. Pengkhotbah di atas segala pengkhotbah. Petrus bilang khotbah salah. Ajaran salah. Tidak optimis. Hidup tuh harus, apalagi yang sekarang, memperkatakan. Perkatakan, aku lolos corona. Aku tidak kena corona. Amin. Amin. Tolong bedakan beriman dan bodok. Nah kita belajar lebih dalam. Ini tak terhindarkan belok di corona nih. COVID-19. Tak terhindarkan, saya pasti bahas. Nah kekasih-kekasih Allah. Lalu dari kebiasaan Petrus yang kita pelajari ini, atau hal yang dilakukan Petrus ini juga di mana-mana kita ketemu. Kita kayak lebih tahu dari Tuhan Allah. Padahal Paulus bilang dalam Roma pasal 11 ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Kenapa corona? Kenapa wabah ini mengglobal? Contoh kayak begitu. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Apa maksudnya? Kita punya otak ini besar kayak roti kukus atau bakpao. Mungkinkah otak sebesar ini bisa memecahkan rencana, keputusan, ketetapan dari sang pembuat otak? Lalu ayatnya yang ke-34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ataukah siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Petrus pernah. Nasihat. Hela bertogor. Ini ayat bilang tidak mungkin ada orang nasihat Tuhan Allah. Karena kalau nasihat Tuhan Allah, pasti nasihatnya salah. Dan Petrus pernah melakukannya. Jangan. Dijauhkan Allah. Itu sekali-kali tidak akan menimpa kamu. Tidak sekali-kali akan menimpa engkau Tuhan. Tidak akan. Ini ayat bilang siapa jadi penasehat? Petrus pernah nasihat. Saudara, jadi yang perlu Anda dan saya, jemaat Tuhan dan semua saudara yang sedang menyaksikan live streaming ini, memahami bahwa memang kadang-kadang kita ini dalam menghadapi pergumulan tertentu, melihat fenomena tertentu, kita ngomong, kita berpikir, kita bikin kesimpulan, seolah-olah kita lebih bijak dari Tuhan Allah. Kita lebih mengerti dari Tuhan Allah. Kita lebih paham dari Tuhan Allah. Kenapa ya? Tuhan itu adil atau tidak ya? Kenapa ada orang dilahirkan dari lahir kaki tangan tidak ada, seperti Nick Vujicic dari lahir. Dua-dua tangan tidak ada, kaki tidak ada. Kenapa ya? Tuhan ini tidak adil ya? Kenapa orang ini begini? Kenapa orang ini ikut Tuhan tapi begini? Kenapa orang-orang di sana begini, begitu? Tuhan tidak adil. Nah itu saya lihat komentar kayak begitu. Paling banyak dari orang-orang yang tidak rendah hati untuk belajar firman. Tidak rendah hati duduk di kaki Tuhan. Makanya cepat sekali ngomong. Tuduh Tuhan yang tidak-tidak. Tapi kalau Anda dan saya sudah belajar, kita sangat takut ngomong itu. Kita sangat takut mengata-ngatai Tuhan. Bersungut-sungut, menggerutu kepada Allah. Tidak berani. Mengeluh tentang Allah tidak berani. Kalau mengeluh kepada Allah boleh dalam doa. Tapi kalau menggerutu, mengeluh tentang Allah, bersungut-sungut, dosa. Tidak boleh. Apalagi kalau dengar ajaran orang ini dipilih, ini tidak dipilih. Tuhan tidak adil. Kenapa ini dipilih, itu tidak dipilih? Tuhan tidak adil dalam kasus Yudas Iskariot. Seseorang menanggapi video saya di YouTube. Lalu dia bilang, dia tanggapi masalah Mongol. Saya tanggapi Mongol karena Mongol
melucu tapi kok hina pendeta bodoh, tahu-tahu Mongol yang tidak mengerti. Lalu saya tanggapi dengan tujuan bantu supaya orang yang sudah nonton Mongol punya video dan puji-puji Mongol karena lucu sekali, kesannya hal-hal rohani dipermainkan. Nah, kami hamba Allah hati tidak bisa begitu. Nonton begitu lalu kami biarkan, kami tidak mau. Karena kami punya tim dan bisa saling melengkapi, dalam artian buat video kami buat. Ada orang tanggapi lagi video saya. Video saya tentang Mongol, dia omong tentang Yudas, tidak nyambung. Makanya sampai hari ini saya tidak mau tanggapi dia. Dia punya nama debaters atau apa gitu. Dia pendebat. Tapi saya omong Mongol, kenapa kau omong Yudas? Pendebat tidak tahu arah. Pendebat itu bahas topik yang didebat, bukan melebar ke sana kemari. Jadi saya mau tanggapi, saya pemalas. Semua yang tanggapi saya coba baca, saya ikuti, saya nonton supaya saya tahu arah. Tapi saya pikir kalau saya tanggapi dengan dia, saya nanti orang pikir gila kayak dia. Jadi saya nonton semua yang komentar kebanyakan marah dia. Dulu kami pikir kau pintar. Kamu punya video kali ini ngawur. Kami harus setuju dengan pendeta Mel Atok. Kami tidak setuju dengan Anda. Mengamuk dia semua. Bilang, ini semua ngamuk. Buat apa saya tanggapi lagi? Cukup. Orang bilang Tuhan tidak adil dengan Yudas. Kenapa Yudas jadi korban? Macam-macam komentar. Tapi kita yang belajar Alkitab, kita tidak sembarang menuduh Tuhan. Di bagian yang lain, dalam Roma 9 ayat 20 dan 21, Paulus bilang begini, ayat 20. Siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Tidak bisa. Dari tanah liat yang sama, satu dia bikin Gucci yang bagus dipajang di lobi hotel. Satu dia suruh, ini Gucci ini bejana, taruh di dapur. Simpan, taruh garam, taruh bumbu masak, suka-suka dia. Penjunannya dia, kita tanah liat pasif, dia angkat atau tidak terserah dia. Kalaupun dia angkat, dia mau bentuk jadi apa, suka-suka dia. Tak hanya kecil begini, ngotot protes sang penjunan agung. Tidak bisa. Makanya ini ayat, siapakah kamu hai manusia? Maka engkau membantah Allah, tegur Allah, nasihat Allah, protes Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Mengapa COVID-19 ini ada Tuhan? Mengapa? Tidak lihat kita kah? Tutup mulu. Terlalu macam-macam, bukan COVID-19, COVID-20 juga kasih. Dan 21 satu kali. Jadi, saudara, ini penting. Karena banyak orang tidak belajar Alkitab, tidak tahu data-data ini, ngomong sembrono. Anda protes Mel Atok sama ke Israel, protes Musa. Tuhan marah, apalagi protes dia. Apalagi protesnya kalau tidak benar loh, maksud saya. Kalau protes benar, bagus. Dengan cinta, bagus. 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Suka-suka dia. Yang ini dia bikin bejana bagus, yang ini dia bilang tanah liatnya bikin cobek. Anda hidupmu penuh dengan kurus, kete, pedis, karena ulik terus. Yang satu Tuhan bilang pot bunga. Yang satu Tuhan bilang lain lagi. Bayangkan kalau periuk. Karena bakar tiap hari. Mau air panas, mau bubur, marungga, semua. Periuk korbannya.
Dari tanah liat yang sama. Tapi kok yang di sana kok bejana. Di depan lobi kantor gubernur full AC. Lalu Pol PP bilang, ingat jangan sentuh Gucci itu. Pak Gub marah. Weh, hebat sekali. Dia seperti diistimewakan. Suka-suka penjunan. Makanya saya ajar istri anak. Ada pergumulan. Mengeluh kepada Allah boleh. Menangis di hadapan Allah boleh. Tapi dia rendah hati. Jangan bernada mau protes. Menangis rendah hati mengeluh. Tuhan ini masalah buat saya berat. Tapi suka-sukamu pasti yang terbaik. Maafkan hamba. Ampuni hamba yang belum memahaminya. Tapi hamba yakin baik. Sekarang hamba tidak paham, sungguh mati. Saya berdoa dan Tuhan saya jujur-jujur. Tuhan ini masalah ini saya tidak paham sama sekali. Sungguh hamba tidak mengerti. Tapi hamba yakin terbaik. Baiknya kapan? Hamba tidak tahu. Beri hamba mampu memahami dan mengimani ayat-ayat yang berkata ini baik, ini baik, ini baik. Mampukan hamba. Sebab sebagai manusia hamba tidak paham. Jujur aja. Jangan tipu, tidak paham kalau berkata hamba paham. Jangan, kalau tidak paham, tidak paham itu bukan iman, tipu. Dada mas tatika mas sakit tapi sudah sembuh. Belum. Itu bukan iman. Itu bukan perkataan membangun, itu bohong terhadap diri sendiri. Ini mas tatika kok sembuh. Sembuh. Percaya firman sah. Bukan masalah. Tolong. Itu tidak jujur. Amin. Boleh berharap nanti sembuh. Boleh. Kalau bilang Tuhan hamba berharap nanti sembuh. Tapi sekarang masih batuk. Tuh. Boleh. Jujur dengan keadaan sekarang. Yang sekarang masih sakit. Perkatakan sudah sembuh. Sama kayak KKR dulu tuh. Aduh saya kasihan sekali kalau pengkhotbahnya bilang. Yang sudah sembuh naik. Minta maaf yang masih sakit juga naik. Sudah sembuh? Sebenarnya belum. Ya sudah yang sembuh. Sebenarnya belum. Kesembuhan ilahi itu ingat. Terjadi seketika saat itu dan tidak kumat-kumat. Itu ilahi. Kalau terjadinya 2 bulan baru sembuh, itu dia nama kesembuhan biasa. Memang berasal dari Allah, ada maksud Allah, ada proses Allah, dan cara menyembuhkannya pakai obat, pakai dokter. Nah itu dia nama kesembuhan biasa. Kalau kesembuhan ilahi, lumpuh saat itu juga jalan. Jalan 2 langkah, rubuh kembali, bukan ilahi. Mengerti ya? Ini tolong dipahami artinya. Tiba Smith alami kesembuhan ilahi. Berapa tahun pengobatan? 3,5 tahun. Itu kesembuhan biasa. Ada lagi nama kesembuhan secara perasaan. Makanya ada ayat. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan. Nah ayat ini tidak berlaku bagi patah tulang. Anda kalau patah tulang lupa hati mau gembira pun. Tulang tidak. Jangan sembarang kutip ayat. Orang ada positif corona lu bilang hati yang gembira adalah obat. Itu penghiburan sesaat. Lu mesti tanya dokter, cekin virus kan. Gembira sah. Gembira apa orang semua. Hati yang gembira adalah obat, tidak berlaku bagi patah tulang, tumor, kanker. Tidak nyambung itu ayat. Itu ayat tuh kalau ada stres. Nah cocok tuh. Jadi tolong mengerti kesembuhan itu ada ilahi, ada biasa, ada sembuh secara perasaan. Itu ada. Orang semua mati bilang gembira nanti sembuh. Langsung begini, lu kalau sehat saya bisa tumbuh. Orang ada setengah mati dia. Datang kutip ayat sembarangan saja. Nah ini nih. Kalau tidak belajar baik-baik bahaya.
Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya jujur sama Tuhan, Tuhan, beta bingung. Bahkan pernah ada saat di mana hampir berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan saya. Bukan sebelum bertobat, sesudah bertobat, sesudah melayani. Ada satu dan lain hal membuat saya sempat berpikir, jangan-jangan Tuhan telah meninggalkan saya. Apakah jemaat juga pernah berpikir demikian? Anda dalam kebingungan berat. Masalah rumah tangga membingungkan, masalah ekonomi membingungkan, masalah pelayanan membingungkan, masalah keuangan kita membingungkan. Mendoakan suami tidak bertobat, mendoakan anak belum ada titik terang, mendoakan istri semakin menjadi-jadi. Lalu kita bingung. Anda pernah bingung? Saya juga pernah bingung. Tapi firman Allah berkata, di dalam kebingungan kita boleh sangka begitu. Anda keliru. Kalau Anda orang pilihan Allah, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Makanya di dalam Mazmur 31 ayat 23 sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Makanya dari ayat ini saya sering ingatkan jemaat, Anda bingung dengan masalah yang Anda dan saya hadapi, Tuhan tidak bingung dengan masalah yang kita hadapi. Anda bingung dengan corona, Tuhan tidak bingung. Dia tahu kenapa corona ada. Kita yang bingung, Tuhan Allah tidak bingung. Kita mungkin goncang, Allahmu dan Allahku tidak goncang. Jadi, jangan kayak Petrus. Jangan sok lebih bijak dari Tuhan. Jangan sok lebih mengerti dari Tuhan. Tapi Pak, ini masalah pahit sekali Pak. Sudah berlarut-larut Pak. Coba Bapak di posisi saya. Saya akan menjawab sejujurnya. Kalau saya di posisi Anda, kalau saya tahu masalah Anda dan saya tahu itu berat, saya akan bilang susah. Tapi kalau saya di posisi Anda dan saya pernah lewat masalah itu, saya bilang saya yakin Tuhan bisa. Tapi kalau belum ya saya jujur. Oke. Saya mungkin tidak mengerti kayak minggu lalu. Saya bilang jangan hakimi Petrus membabi buta. Seperti anak ojek protes pembalap GP yang jatuh di balapan. Itu tidak cocok. Saya juga jujur itu. Tapi saya mau bilang sama saudara. Memang kita bingung. Memang kita tidak paham. Memang kadang kita salah mengerti. Tapi semua orang yang melekat kepada Allah, bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan bantu kita. Sepanjang kalau kita bingung, kita ada masalah, kita tidak cari alamat yang salah, kita cari alamat yang pas. Seperti Yohanes Pembaptis ketika dalam kegoncangan iman, dia suruh murid-muridnya jangan pergi ke lain, langsung kepada Yesus. Tanya kepastian, dia atau yang lain yang harus kami tunggu. Poin positifnya ialah dia datang pada alamat yang pas. Jangan sudah bingung lagi, sudah goncang lagi, tidak paham lagi. Bukan lari ke gereja, bukan lari ke hadirat Allah, bukan tersungkur dalam doa, tapi pergi cari yang lain lagi. Anda tambah bingung, Anda tambah kacau, Anda tambah goncang. Kenapa? Karena Anda buka pintu selebar-lebarnya bagi setan untuk membuat Anda tambah terpuruk. Kalau goncang, lari kepada Kristus. Yusuf, aduh itu goncang berat. 17 tahun lagi butuh kawan curhat, justru terpisah dengan keluarga, terpisah dengan papa, terpisah dengan mama, diperlakukan tidak adil, dijual sebagai budak. Yang menjualnya adalah orang-orang dekat, dan masalah dengan orang dekat adalah masalah paling menyakitkan di bawah kolong langit ini. Masalah paling bikin sakit, masalah dengan orang dekat.
dihianati, masuk penjara, butuh teman curhat. Justru lihat tembok-tembok penjara. Tapi saya meyakini, sekalipun tidak ada data eksplisit bagaimana keintimannya dengan Allah, tapi saya meyakini Yusuf adalah orang yang bergaul karib dengan Allah. Dan satu-satunya tempat curhat bukan papa, bukan mama, bukan kakak adik, karena semua jauh. Satu-satunya tempat curhat Bapa di sorga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya ketika ada masalah, semua orang bikin jahat. Orang yang biasa curahkan hatinya, mengeluh kepada Allah, mengeluh kepada alamat yang tepat, diberi kekuatan, diberi pemahaman. Makanya dalam Kejadian 50 ayat 20 dia ngomong sama saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini orang luar biasa. Dia bilang, Anda bikin jahat, saudara bikin jahat, Tuhan rubah. Allahku adalah Allah yang paling hebat, merubah kutuk jadi berkat. Allah kita adalah Allah yang paling hebat, merubah rencana-rencana jahat menjadi rencana-rencana mulia. Orang rancang jahat, Tuhan putar, itu orang yang rancang bingung. Kenapa dia tidak kena celaka seperti kasus Daniel. Kita rancang supaya buang ke dalam gua singa, dimakan singa, digigit singa. Besok buka, raja berteriak, Daniel menyaut enak-enak saja. Allah yang maha tinggi lindungi aku. Itu orang-orang dibuang masuk ke dalam gua singa. Selesai. Tapi ibu, jangan sok lebih bijak dari Tuhan kalau ada masalah. Tersungkur, diam, tenang, tanya Tuhan. Minta Roh Kudus giring kita sehingga kita punya kepastian memahami itu, bukan sembarang. Kenapa Petrus sok lebih bijak? Petrus ini pengetahuan belum lengkap, semangat besar Petrus. Ini juga masalah ya. Kalau kita semangatnya luar biasa, tapi pemahaman pas-pasan, ini akan ambil langkah-langkah yang terburu-buru, tergesa-gesa dan bisa salah. Makanya dalam Amsal pasal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Dia bersemangat sekali tegur Tuhan Yesus, tapi pemahamannya ngawur. Makanya ini ayat bilang, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kita belok sedikit kepada COVID-19. Pas di minggu-minggu sengsara ini kita diizinkan ketemu ini masalah. Ini masalah mengglobal loh. Seluruh dunia. Seluruh dunia, bukan 1-2 tempat, seluruh dunia. Bagaimana kita memahami ini? Apakah kita menghakimi, membabi buta orang, lalu memposisikan diri seolah-olah paling aman, paling rohani? Ini bukan masalah agama Kristen atau agama Islam atau agama Hindu. Ini masalah semua agama. Ini corona nih. Jadi Anda jangan bilang Kristen pasti aman. Aduh, tunggu dulu. Tadi dengan teman-teman doa di belakang saya bilang, saya yakin Tuhan tahu, Tuhan mau hantam apa saya tidak mengerti. Tafsiran sementara, mungkin Tuhan mau hantam kekuatan dunia yang menyombongkan diri dengan kekuatan ABC, rasa diri hebat. Corona, panik satu dunia, sepi satu dunia, corona. Tuhanku hebat. Harus belajar firman dan Kristen ajar bencana ini, malapetaka ini pasti atas seizin Allah. Kita sepakat dulu. Bencana ini, malapetaka ini, corona ini, COVID-19 ini
pasti seizin Tuhan Allah. Dan tidak ada sejarahnya Tuhan bikin sesuatu tanpa tujuan. Tidak ada sejarahnya Tuhan iseng-iseng. Tidak ada sejarahnya Tuhan tidak ada kerjaan. Kas muncul ini virus. Tidak, saya yakin Allah kita Allah yang hebat. Bikin apapun selalu ada tujuan. Bikin apapun selalu ada maksud. Termasuk corona, COVID-19 pasti ada maksud. Amos 3 ayat 6 berkata, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Kalau kita seberangkan dengan corona, adakah virus corona ini terjadi mulai dari Cina sana sampai menyebar seluruh dunia sampai di Indonesia? Apakah ini terjadi kebetulan? Saya percaya Tuhan melakukannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana sikap kita? Ini pengetahuan bagi kita dari kitab suci. Kita belajar baik-baik bagaimana sikap kita. Jangankan corona, Alkitab bilang burung pipit yang kecil tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Burung pipit jatuh pasti Bapa. Rambut di kepalamu jatuh pasti Bapa yang izinkan. Apalagi corona. Saya lihat ada tafsiran yang salah yang akhirnya menghasilkan tindakan yang salah. Yang saya maksudkan apa? Begini. Oh ya sudah Pak Mel. Ya sudah Pak Pendeta. Kalau burung pipit saja jatuh atas kehendak Allah. Corona saja jatuh atas kehendak Allah. Orang yang terkena corona pun. Yang terkena atau positif corona pun. Pasti kehendak Allah toh Pak Mel. Jadi tak usah takut. Santai-santai saja. Kemudian tidak waspada, tidak hidup bersih, tidak jaga kesehatan, tidak jaga imun tubuh. Saya suka dengan istilah hadapi corona, pelihara iman, jaga imun, cari aman. Iman, imun, aman. Tapi kalau sudah pakai prinsip, kan sudah ditentukan. Jadi sudah sembarang saja. Pemerintah bilang jauhi keramaian. Mau dirame atau tidak. Kalau Tuhan tidak tentukan kan tidak terjadi. Bukan begitu tafsirannya. Itu mencobai Tuhan. Makanya minggu depan kita tidak ibadah lagi di sini. Ini memang sengaja dibuat. Lalu kasih tahu supaya minggu depan kita online. Dengar di radio. Saudara percaya Tuhan yang cipta ular, anaconda? Anda dan saya juga percaya kalau sampai orang kena gigit ular pasti atas penentuan Tuhan. Amin. Tapi jangan gara-gara begitu lihat ular lu lompat di kumpulan ular. Itu bukan begitu caranya. Anda percaya Tuhan yang cipta buaya. Anda percaya kalau bukan seizin Allah tidak mungkin buaya gigi orang atau makan orang. Anda percaya Tuhan yang cipta macan tutul, Tuhan yang cipta singa. Kalau ada yang kena gigit dari binatang-binatang ini pasti atas seizin Allah. Tapi apakah gara-gara begitu lihat buaya berenang Anda bilang mau tes Tuhan izinkan atau tidak? Berenang sama-sama berkorek. Buaya, beta juga buaya. Lu di laut, be di rumah, di darat. Sama-sama buaya. Begitukah cara tafsirnya? Itu konyol. Betul Tuhan tentukan. Betul atas seizin Allah. Tapi jangan sembarang dong. Corona pasti seizin Allah. Jangan kutip ayat sembarang. Kalau sudah santai satu.
Karena aku tidak Tuhan Allah. Bodok ada aturan. Orang kalau beriman tuh tambah pintar, tambah bijak. Orang bijak kalau lihat buaya, sekalipun dia percaya itu diciptakan Allah, sekalipun dia percaya kalau kena gigit atau tidak itu pasti ditentukan Allah, dia bijak, dia nggak bakalan lompat berenang bareng sama buaya, nggak bakalan. Makanya Amsal pasal 27 ayat 12 bilang begini. Ini terjemahan 1974 sama dengan Alkitab Anda. Kalau orang bijak melihat malapetaka dia bikin apa? Ini yang sembunyi, ini penakut kah? Bukan. Alkitab bilang bijak. Bukan pengecut, bukan tidak ada iman. Justru ini manifestasi orang beriman. Makanya bijak. Tetapi orang tak berpengalaman yang mengaku beriman, pemahaman pas-pasan, modal nekat, jalan terus. Lalu kenapa? Gigi buaya. Celaka. Berarti jangan menghakimi gereja yang sudah ibadah online. Jujur, justru kita terlambat. Ulang. Gereja-gereja yang sudah ibadah online, mereka pulangkan lebih maju dari katong. Makanya kita baru minggu depan, jujur toh kita belajar dari orang toh. Belajar dari Alkitab, teladani orang lain yang ikut Alkitab. Jadi jangan sok-sok di Facebook kasih naik. Corona saja takut. Tidak ke gereja. Kok nanti ibadah di rumah tuh. Dulu Paulus ada gereja, ibadah di rumah. Dan Paulus juga belum ada media kita. Belum maksudnya in barang live streaming ini belum ada. Kalau Paulus ada. Paulus bilang daripada bemus jalan sampai Galatia, sampai Efesus, butuh live streaming saja. Tapi kan waktu itu belum ada. Sekarang sudah ada. Tuhan Yesus bilang apa? Engkau yang percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Ayat itu bermaksud bukan kita lebih punya kuasa dari Tuhan. Bukan. Dalam hal penginjilan, Tuhan hanya terputar di Israel. Katong sekarang, Tuhan sudah pernah waktu jadi manusia KKR di Sabu. Beta sudah. Bukan beta lebih hebat, tapi itu yang Tuhan maksudkan. Dalam hal penginjilan, kamu punya lebih luas. Saya percayakan kerja lebih banyak. Tuhan tidak pernah bikin KKR di Sumba Barat Daya. Tuhan tidak pernah bikin KKR, Pura Nekolan bermasmur. Tapi kita bikin. Dan Tuhan tidak pernah live streaming, kita live streaming. Saudara mengerti maksudnya? Itu maksudnya. Dalam hal menginjil, Tuhan percayakan, beri kesempatan kita menjangkau lebih luas dari yang Tuhan lakukan ketika dia berinkarnasi 2000-an tahun yang lalu. Jadi sekali lagi, berdosakah ibadah online? Tidak. Semua gereja yang sudah melakukannya bagus. Kalau ada jemaat yang hari ini tidak datang dan dia lagi ikuti live di rumah, apakah dia kurang iman dibanding kita yang hadir? Saya mau bilang belum tentu. Memang ada orang juga yang dasarnya suka malas gereja. Kalau ini peluang ini baru dia iko komen di Facebook. Kalau itu beda, itu setan punya anak. Kalau kita beda, kita ngomong back to the Bible. Jangan kau pemalas gereja satu, kau iko komen. Lu nih, gereja belum ada corona, selalu sonde ada. Tak usah omong banyak, orang kayak gini harusnya tak usah kasih komentar. Lu tutup mulut, sebab tidak ada corona. Lu sudah tidak gereja. Baru komentar ke paling bijak di Facebook. Kalau kita melihat, beta lu nih nah, besen like memang.
Lu pikir katon di gereja ini bego, sen mengertiin barang. Lu hidup setan, swangi, bersina, keliling pemalas gereja, komentar corona, in gereja doni bodok semua. Kesempatan maki-maki gereja. Kayak Yahya Waloni mangkali sakit hati dengan gereja, kesempatan maki-maki gereja. Enak saja kau. Kita harus akui gereja kita terlambat. Harusnya kita sudah online dari minggu lalu. Tapi sudahlah, Tuhan kasih kesempatan minggu depan kita online. Karena sekalipun di Kupang ODP, orang dalam pengawasan, corona atau tidak, positif atau tidak, itu masih dalam pengawasan. Saya buat video saya hari Jumat kalau tidak salah. Setahu saya baru 14 orang. Tadi malam saya lihat ODP-nya 92 orang. Itu ODP itu adalah orang-orang yang kebanyakan pergi lapor diri. Karena baru pulang berpergian. Mereka lapor diri lalu mereka bagus. Itu orang bagus. Anda jangan suka peleu kiri kanan masuk rumah melenggang saja. Beri diri mau dicek. Lu bawa kasih anak mertua, apalagi memang dasarnya sudah benci mertua. Pini langsung pelok. Sampai mertua bingung, lu bertobat Dulu lu tidak Dulu lu tidak pernah pelok. Sekarang lu pelok, dia pelok. Tidak apa-apa, ini waktu Tuhan. Karena dia tahu yang paling gampang kena itu lansia. Makanya dia bilang, Tuhan corona ini masuk semua. Bayangkan. Kalau ada anak mantu begini, haleluya. Harus bertobat. Anak mantu kurang ajar. Kalau mertua pikir roh jama dia. Padahal dia semakin jahat saudara-saudara. 7 roh lain masuk dalam dirinya. Sehingga dia tambah jahat. Kau pulang tidak cuci tangan, cuci muka, langsung cium orang sembarang saja. Tolong dulu, pemerintah itu hamba Allah. Mereka ngomong tuh serius. Bapak Jokowi itu bapak kita. Jadi dengar kata bapak omong. Dan dia tidak bilang gereja tutup, kan tidak. Sementara selagi virus ini kita 14 hari. Kurung diri. Sudah begitulah mereka kasih naik di Facebook lah. Kurung diri 14 hari. Corona negatif, istri positif. Berkat toh. Berkat. Asal istrimu. Jangka, ya baik toh. Kurung diri, corona negatif, istri positif. Yang dosa tuh, kurung diri, corona negatif, pembantu positif. Ah itu lo iblis. Kau kurung diri, pembantu non positif semua. Pembantu istri positif semua. Itu terjemahan 74. Terjemahan 85-nya juga mirip, menarik. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Tuhan mau kasih tulah ke-10, saya hanya membandingkan ya. Kasusnya tidak sama dengan corona. Saya membandingkan. Tulah ke-10 tuh kematian anak-anak sulung. Israel semua disuruh dalam rumah. Jangan keluar. Ada tandanya darah di pintu. Katong corona ini kita berharap Tuhan kenal siapa punya Yesus, siapa tidak punya Yesus. Tapi itu pun tolong ikut arahan pemerintah. Tidak ada Israel yang tulah ke-10. Musa sudah bilang dalam rumah. Mati nak mati. Lu habis. Jangan begitu dong. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Tuhan Yesus ulang-ulang mau dibunuh dia menghilang. Ulang-ulang. Menghindar. Paulus mereka kasih turun dari jendela. Orang mau bunuh dia. Kasih turun dari jendela. Lari. Itu bukan penakut. Orang masih butuh dia penginjilan. Saudara tolong ke jantal bikin acara dalam beberapa minggu ini yang berat-berat.
lalu undang saya. Tolonglah. Tunggu corona habis baru Tuhan hantam. Itu saudara rencana bunuh hambanya. Undang saya terus, saya pasti tidak datang, tidak enak. Jadwal saya di luar su cancel semua. KKR di Bengkulu di mana semua su cancel. Di Amerika betelpon, tiket su lengkap. Penerbangan Kupang Jakarta LA. Las Vegas, KKR pertama di Las Vegas. Terbang dari San Francisco saya terbang ke Philadelphia, terbang ke Atlanta. Itu tiket semua. Beta telepon mereka, ini bagaimana ini? Ya kami berharap tetap jadi, tapi kami lihat perkembangan dulu. Saya bilang, iya jangan lawan arus ya. Hanya masalah kan tiket bukan sedikit saudara. Puluhan juta. Beta ada Ibu Lydia Nur Said, pemujinya, kesaksiannya Jonathan Tan. Yang transgender itu kemarin. Lydia Nur Said, saya dapat kabar WA saya cancel. Jadi saya juga tidak enak, ini bukan saya yang beli tiket. Kalau Lydia Nur Said, Lydia yang beli tiket, saya dibeliin. Saya cek dan mereka masih bergumul berat di Amerika sana. Jadi atau tidak, mereka masih optimis. Tapi saya tanya, Pak posisi di luar rumah atau di dalam? Dalam Pak, dalam. Oh bagus. Tuhan. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Jangan keluar kalau bukan urusan yang sangat mendesak. Tolong dalam hadapi corona ya. Dan kalau ada orang kena corona, saya lihat wali kota Bogor suka wali kota Bogor. Selain Menteri Perhubungan, wali kota Bogor karena dia bikin video dan dia kasih tahu dia positif corona. Itu dari video yang kita nonton ya. Jangan Anda bilang wali kota Bogor dikutuk Tuhan. Tunggu dulu. Kadang-kadang ada rohaniawan ngawur sekali. Ini reaksi yang salah juga. Sikap yang salah, respon yang salah, gara-gara tidak belajar Alkitab baik-baik. Kalau ada orang Kristen lain kena corona, jangan kita langsung menjudge. Kita harus menguatkan dia, dukung dia, berdoa supaya cepat sembuh. Dia belum tentu dikutuk. Makanya satu kali ada musibah besar, orang-orang datang lapor Yesus dengan sangkaan mereka yang tidak kena musibah lebih baik dari mereka yang kena musibah. Lukas 13 ayat 1. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Lanjut ayat 2. Yesus menjawab mereka, sangkamu, berarti Yesus tahu. Yesus Maha tahu. Orang ini datang dengan sangkaan bahwa yang kena musibah lebih berdosa, yang tidak kena tidak berdosa. Yesus bilang begini, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya, pasti ada dosa. Tapi yang Yesus persoalkan, apakah lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Ayatnya yang ketiga, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang kena corona atau bencana yang lain, jangan cepat-cepat anggap kita lebih baik. Tunggu dulu. Jangan sampai kita ini memang lebih berdosa, hanya saja waktu penghukuman kita belum turun. Catat ini. Kita jangan sampai lebih berdosa, tapi waktu penghukuman belum turun. Makanya kalau lihat orang lain susah, bukan kesempatan menghakimi, tapi kesempatan bertobat.
Lalu Tuhan Yesus bandingkan dengan kasus lain. Mereka lapor cuma kasus yang Pilatus tadi. Hantam itu orang-orang. Tapi Tuhan Yesus bandingkan dengan menara yang roboh. Ayat 4. Atau sangkamu ke-18 orang yang ditimpa menara dekat Siloam. Bukan Siloam sini ya. Saudara jangan bilang, siapa semua mati di Siloam. Bukan. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Ayat 5 Yesus berkata, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Apakah ada orang yang sudah positif corona 170 sekian di Jakarta atau yang lain kota? Apakah mereka lebih berdosa dari kita? Jangan sampai kita lebih berdosa dari mereka. Hanya Tuhan belum titik katong sah. Dia masih kasih kesempatan bertobat. Kalau Anda lihat rumah tangga orang ada masalah, Anda pikir rumah tanggamu lebih sempurna dari rumah tangga orang. Tunggu dulu, cek jujur. Jangan sampai kita lebih rusak. Hanya Tuhan belum hantam. Masih kasih kesempatan bertobat. Mulut enak sekali kalau lihat rumah tangga orang. Bukannya dia dukung, dia doakan. Dia ikut omong. Makanya cari Tuhan, cari Tuhan. Loh, tolong dulu. Cari Tuhan, amin. Tapi jangan bernada menghakimi orang dengan kalimat cari Tuhan. Beta dulu di persekutuan doa. Ketemu orang yang begini semua. Hakimi orang cepat sekali. Beta dibesarkan di PD, jadi beta lihat suka duka. Hal yang perlu diteladani, hal yang tidak perlu diteladani. Apalagi suruh menghakimi orang yang babi buta. Aduh janganlah, kau tunjukkan lebih baik. Sok sekali. Tuhan Yesus bilang, lu jangan membanya, lu juga bertobat. Kau datang lapor-lapor seolah-olah kau paling suci. Kira-kira begitu ini ayat punya maksud. Karena ini ibadah terakhir. Maka lama. Tahan sedikit, tahan sedikit. Haleluya. Minggu depan saudara hanya dengar di radio. Selagi masih liatin satu pembuka. Haleluya. Makanya Paulus pernah tegur atau mengingatkan pengalaman orang-orang Israel soal pelayanan semangat, pemahaman pas-pasan jadi tidak enak, tidak pas. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ikut KPI, ikut persekutuan doa, KKR di gunung di sini. Pemahaman tidak benar. Jadi akhirnya menghakimi diri, kesalah Tuhan, hakimi orang sembarang. Sudah tahu bahaya, sorong diri. Kenalan saya Pendeta Remy Vanggidaya di Australia, di Canberra. Dia bilang kadang-kadang kita nih melawan Tuhan dengan melakukan kebodohan. Setelah itu minta Tuhan tolong kita pun kebodohan. Saya pikir betul juga. Sudah bodoh, sudah jatuh baru bilang Tuhan tolong. Mungkin Tuhan mau tolong, tapi kan jangan bodoh-bodoh baru jatuh celaka, itu rugi sendiri. Makanya Petrus dulu dia salah. Dia tarik Tuhan, dia tegur. Mungkin pemahamannya pas-pasan. Tapi kemudian dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 yang pernah kita bahas itu. Petrus bilang apa? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan yang baik, tergesa-gesa, salah langkah, jatuh. Masih seputaran corona ini. Betul. Ini kita jujur, kita belajar. Memang benar ada orang yang kena penyakit, termasuk kalau Tuhan izinkan corona kena di dia, bisa saja memang dia ada dosa. Bisa.
Dia saudara yang belum bertobat, hidup masih sembarang. Pas Tuhan ada izinkan corona nih, lebih baik bertobat. Sebelum Tuhan pakai corona menghajar Anda. Atau saya, atau siapapun. Jadi ini kesempatan bertobat. Karena data Alkitab juga mengatakan ada orang yang sakit gara-gara dosa. Mari kita lihat. Mazmur 107 mulai ayat 10. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam. Terkurung dalam sengsara dan besi. Gara-gara apa ini? Ayat 11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Kalau ada orang begini, sembah berhala atau apa, lalu Tuhan mau pakai corona, togor dia, bisa. Suka-suka Tuhan. Saya tidak tuduh orang. Tapi kalau ini live, ada ikut, tolong baca ini ayat, periksa dirimu. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Makanya apa? Terkurung dalam sengsara dan besi. Hidup tidak menikmati berkat. Karena banyak bikin dosa dan tidak bertobat. Ayat 12. 12. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Siapa yang buat dia susah? Tuhan. Gara-gara apa? Melawan perintah Tuhan. Ditundukkannya hatinya ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Bisa? Bisa. Bisa melalui corona. Tuhan tegur orang yang tidak mau bertobat? Bisa. 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ini juga seruan bagi semua orang yang ikut live streaming ini. Kalau Anda belum bertobat pas ada corona ini, saya hamba Allah, saya sarankan bertobat. Tak usah hakimi orang, bertobat. Karena ayat-ayat yang kami baru baca ini mengatakan ada orang-orang kepala batu jauh dari Tuhan Allah. Allah bisa hukum melalui sakit penyakit. Bahkan disiksa melalui sakit penyakit. Jadi tolong tak usah urus orang dulu. Dalam artian jangan hakimi orang, urus diri. Periksa diri. Sudah bertobat sungguh-sungguh? Sudah kembali kepada jalan Allah atau belum? Kalau belum, kembali ke jalan Tuhan. Mungkin gara-gara inilah ayat-ayat ini sehingga memang waktu itu ada pandangan umum kalau lihat orang sakit langsung cepat-cepat buru-buru. Ini dosa siapa, gara-gara siapa? Karena ada pandangan. Tapi ingat, sekalipun ada ayat-ayat ini, tidak selalu orang sakit pasti gara-gara dosa. Ada orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, buang dosa-dosa, tapi tetap masih sakit. Seperti Nabi Elisa, sakit sampai mati. Mati gara-gara sakit. Apakah Elisa seperti orang-orang ini? Pasti bukan. Orang buta yang sejak lahir. Waktu Yesus lihat, murid-murid langsung bikin kesimpulan. Yohanes 9 mulai ayat 1. Jemaat baca ayat 1. 1, 2, 3. 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Ini karena dipengaruhi oleh pandangan yang tadi ya. Ada orang yang sakit gara-gara dosa. Maka mereka mungkin gara-gara itu mereka mulai tanya. Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Tuhan Yesus menjawab di ayat 3. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi saya percaya juga di sisi lain virus corona Tuhan bisa pakai hukum orang berdosa yang tidak bertobat. Di sisi lain virus corona juga Tuhan mengajarkan kita bertobat. Tuhan mengajarkan kita rendah hati. Tuhan mengajarkan kita juga bahwa ada maksud-maksudnya di balik hal ini. Bisa jadi. Kita tinggal bergumul, berharap, rendah hati dan Tuhan tolong kita. Paulus itu pernah kena gigit ular.
Orang-orang di sekitar langsung curiga, pasti dosa banyak nih, makanya ular gigit dia. Ternyata Paulus tidak kena sedikit pun sakit itu. Racun ular tidak ngefek sama Paulus. Mereka bingung sampai kira Paulus dewa. Kisah pasal 28 mulai ayat 3, jemaat baca 1, 2, 3. Ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5, jemaat 2, 3. Ayatnya yang ke-6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Karena racun ular toh. Ini lebih gila dari corona nih. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Saudara-saudara, tapi saya mau kasih tahu, ini kasus. Ini kita pakai contoh orang yang sama ya. Supaya kita jangan salah mengerti ini fenomena virus corona. Orang yang sama. Tapi ada juga dia kena sakit tidak sembuh. Dalam kasus ini semua kagum. Sampai anggap Paulus dewa. Ular beracun gigi tidak apa-apa. Tapi Anda tahu. Dia pernah ada sakit tertentu. Yang disinyalir tidak sembuh sampai Paulus mati. Waktu dia ke Galatia. Dia tahu orang Galatia jijik lihat dia. Dia punya sakit tertentu. Perhatikan ayatnya. Galatia 4 ayat 13 saya baca. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepada kamu. Oleh karena aku sakit pada tubuhku. Lanjut ayat 14 saya baca. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Entah sakit apa, pokoknya hina dan menjijikan. Pengkhotbah besar, sering bikin mujizat, ular pernah gigit, tidak apa-apa. Tapi di sisi lain dia punya sakit lain yang hina dan menjijikan. Pokoknya kalau lihat Paulus selayaknya orang jijik. Entah apa, saya curiga matanya. Waktu kasus dia lihat cahaya itu, Ananias doakan sembuh. Tapi mungkin masih ada efek. Sehingga kemudian matanya itu bernanah. Beberapa penafsir bilang begitu. Makanya saya lanjut langsung ayat 15. Paulus bilang begini. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Jadi para penafsir mengatakan dari data ini kemungkinan yang menjijikan dan bernanah itu matanya. Jadi sampai-sampai rasa-rasa orang Galatia bilang kalau ada operasi mata lah baik pakai buat tumpu mata. Kasihan hamba Tuhan mata bananak. Mungkin begitu. Kalau memang inilah yang disinyalir duri dalam daging. Anda tahu Paulus berdoa Tuhan bilang tidak usah. Jangan sembuh. Supaya lu rendah hati. Jadi pendeta kalau ada masalah juga bagus. Supaya rendah hati. Kemarin kita lihat-lihat pembangunan. Saya bilang ya namanya perubahan demi perubahan. Tidak ada panitia sempurna. Semua kita terbatas bla bla bla. Lalu ada jemaat siapa kok bilang. Iya Bapak kalau sudah sempurna takut Tuhan tidak dapat tempat. Kalau sudah sempurna semua terakhir omong mel atok panitia aja Tuhan titi deng botak nih pica. Bukan bermaksud loh ya sengaja bikin kurang, bukan. Kita ada masalah tuh bagus cara Tuhan memelihara kita. Makanya dalam 2 Korintus 12 ayat 7 Paulus bilang begini, saya semua selesai. Muka senyum sebelum corona masuk. Waktu dia alami itu penyakit, Paulus bilang begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu
maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Utusan iblis di sini maksudnya apa? Iblis itu paling senang kalau orang sombong. Tapi utusan iblis yang satu ini kok tujuannya supaya jangan sombong. Maka utusan iblis di sini pasti pengertiannya adalah sakit penyakit tertentu. Dan bisa jadi yang di Galatia itu. Dia saat kena gigi ular aman. Tapi yang ini tidak sembuh. Dan Paulus ambil sisi positif. Tuhan mau kita rendah hati. Dia berdoa loh, Tuhan tidak usah. Dalam kelemahan kuasaku sempurna. Ayat 8 jemaat 1, 2, 3. Kata 3 kali di sini bukan 3 kali berdoa, 3 periode, doanya berulang-ulang, 3 periode, 3 masa, dia doa, tidak sembuh-sembuh. Tuhan bilang apa? Ayat 9 saya baca, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya tutup khotbah saya hanya kasih ingat kita melalui virus corona ini. Yang pertama, mari kita percaya Tuhan punya maksud. Oleh karena itu, kalau saya dan saudara tidak tahu maksudnya apa, urusan kita, Yesus bilang, kalau lihat ada musibah, bertobat. Lihat ada musibah, rendah hati. Dan buat langkah-langkah yang baik, yang bijak. Kalau lihat bahaya, menghindar. Itu bukan penakut, itu bukan pengecut, itu bijak. Dan bijak adalah tanda orang beriman. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati kita semua. Kita akan lanjut di minggu selanjutnya melalui radio dan live streaming. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.